Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azazmi Junidullah Al-Islami dengan NIM saya 210018442 dan saya adalah dari kelas I. Di sini saya akan presentasi untuk tugas uji kompetensi satu yang dimana mempresentasikan tugas dari pertemuan 1 sampai 4. Oke, kita langsung saja. Tugas 01A. Di sini tugasnya adalah memberikan screenshot bukti bahwa kita telah bergabung di WA Group APPL 2023. Di sini ada nama grupnya APPL 2023 kelas I. Kemudian di sini ada kontak Bapak dosen Pak Ali Tarmuji. Kemudian di sini di bawah saya ada kontak saya dengan nama Aziz UAD 211. Kemudian di tugas 01B, di sini tugasnya adalah memberikan screenshot bukti bahwa kita telah membuat akun GitHub atau GitLab. Di sini saya telah membuat akun GitHub yang sudah saya buat dengan nama Aziz Azmi J strip A strip I. Kemudian di tugas 2, di sini adalah tugas kelompok yang dimana tugasnya adalah membuat BPMN atau proses bisnis aplikasi. Di sini aplikasi saya adalah bertipe kesehatan, nama aplikasinya adalah Easy Healthy. Kemudian anggotanya adalah saya Aziz Azmi Jai dengan NIM 210018442. Kemudian satu lagi anggota saya adalah Siva Detra R 210018425. Kemudian job desk-nya adalah Siva adalah mengerjakan BPMN yang belum berubah. Kemudian job desk saya adalah BPMN yang diharapkan. Pada BPMN saat ini yang dibuat oleh Siva Detra, prosesnya terlihat sangat kompleks dan berbelit-belit. Yang dimana semua proses ini dijalankan secara offline, yang dimana akan bisa diefisienkan dengan aplikasi dan proses bisnis yang baru. Kemudian ini adalah BPMN yang diharapkan. Di BPMN ini terlihat lebih simpel dan hampir semua prosesnya berubah dari offline menjadi online dengan menggunakan aplikasi. Di sini ada penjelasannya, kemudian ada 3 entitas berupa apoteker, kemudian admin admin aplikasi, kemudian pelanggan. Di sini pelanggan atau user mendaftar akun atau data diri, kemudian admin akan menerima daftar eh, pendaftaran hasil dari pelanggan, atau di sini ada apoteker membuat daftar obat di apotik, kemudian dikirimkan datanya ke admin aplikasi. Kemudian setelah pelanggan mendaftarkan akun, pelanggan bisa melakukan reservasi waktu dan tempat atau membeli obat yang dibutuhkan. Jika memilih melakukan reservasi waktu dan tempat, di akan disediakan jadwalnya oleh aplikasi. Kemudian aplikasi akan menyewa dokter untuk melayani pelanggan dan memberikan pengobatan. Yang dimana jika obat ada, maka akan memberikan list obat ke apotek, kemudian di aplikasinya akan melakukan listing. Atau jika obatnya tidak ada, obatnya akan dicatat kosong, yang kemudian dibuatkan dokumennya. Kemudian setelah pelanggan mendaftarkan akun atau data diri, pelanggan tanpa melakukan reservasi bisa langsung membeli obat yang dibutuhkan. Setelah mencatat obat yang dibutuhkan, aplikasi akan melakukan konfirmasi pembayaran dan pelanggan akan membayar obat yang dipesan. Setelah mengkonfirmasi pembayaran, misalnya jika membeli obatnya secara online, maka akan dikirim barangnya atau obatnya dengan jasa kurir, yang dimana akan diantarkan ke rumah pelanggan. Jika pelanggan membeli obatnya secara offline, maka pelanggan akan
menerima obatnya di apotik langsung. Kemudian jika pelanggan setelah melakukan reservasi dengan dokter, tapi obatnya tidak tersedia, maka akan maka akan disuruh menunggu di aplikasi tersebut yang dimana nanti barangnya atau obatnya akan langsung dikirim dengan jasa kurir. Kemudian di tugas 03 adalah dokumen SRS. Tujuannya adalah untuk aplikasi kesehatan Easy Healthy adalah aplikasi apotek berbasis online yang tujuannya memudahkan para pasien atau user membeli obat, melakukan pertemuan dengan dokter yang membuat waktu pengguna atau pasien menjadi lebih efisien. Kemudian lingkupnya adalah lingkup penggunaannya aplikasi ini adalah seluruh aktivitas pengelolaan kesehatan dari user, admin, dan apoteker. Di sini kebutuhan fungsionalnya adalah berupa sebuah fitur registrasi dan login user yang dimana ini sangat penting karena untuk mendata semua usernya yang akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian fitur search, cari obat dan dokter, yang ini akan bisa sangat memudahkan jika ingin misalnya mencari dokter gigi. Nah, kita tidak perlu men-scroll-scroll ke bawah dan langsung ketemu dokter yang diinginkan. Kemudian pembelian obat, karena ini fitur utama, bisa dibilang pembelian obat adalah fitur utama. Kemudian pemesanan reservasi dokter. Di sini kita untuk memesan pertemuan dengan dokter atau booking. Kemudian penambahan resep obat oleh dokter. Setelah kita melakukan reservasi dengan dokter atau misalnya mendapatkan rekomendasi obat dari dokter, dokter bisa merekomendasikan langsung obatnya kepada kita atau kepada pasien. Kemudian live chat dengan dokter. Ini fitur yang lumayan sangat berguna dan sangat dibutuhkan biasanya karena biasanya kita hanya ingin bertanya-tanya tentang penyakit karena kita khawatir akan kondisi tubuh kita misalnya, tapi tidak ingin membeli obat karena kita takut itu hanya perasaan saja, maka ini sangat berfungsi live chatnya. Kemudian profil user di sini kita untuk mengedit-edit misalnya jika kita berpindah lokasi kita bisa mengedit profil diri kita sendiri. Kemudian pembayaran dan mencari riwayatnya. Untuk memastikan bahwa pembayaran kita telah terlaksana, kemudian bisa agar tidak ada bug atau suatu kesalahan, maka kita bisa menunjukkan riwayat pembayaran kita. Kemudian ada kebutuhan non fungsional. Performanya, aplikasi ini harus mampu menangani jumlah pengguna yang besar dengan performa optimal dan waktu respon yang cepat. Intinya adalah aplikasinya tidak sering mengalami lag atau sebagainya. Kemudian keamanannya aplikasi harus menggunakan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi yang dilakukan agar profil para pasien kita dan dokter kita aman dari serangan-serangan dari luar dan kemudian pembayarannya agar tidak ada terjadi kesalahan ataupun masalah apapun. Kemudian kemudahan pengguna. Aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna dengan interface atau antarmuka yang sederhana dan intuitif. Ini sangat diperlukan karena apabila jika ada pasien atau user yang bisa dibilang umurnya sudah di umur tua, agar mereka bisa mudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian ketersediaan. Aplikasi harus selalu tersedia dan dapat diakses pengguna kapan saja dan di mana saja. Sederhananya aplikasi ini harus memungkinkan dapat digunakan selama 24 jam. Kemudian kepatuhan regulasi. Aplikasi harus mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku baik secara hukum atau apapun. Kemudian tugas 04, use case. Di sini kita ada 3 entitas lagi, pasien, admin, dan apoteker. Di sini pasien atau user melakukan login atau pendaftaran ke aplikasi yang kemudian dilayani oleh admin. Kemudian pasien bisa langsung melihat resep obat yang ingin dibeli. Kemudian pasien juga bisa melakukan reservasi dokter di aplikasi atau booking. Jika
semua sudah yakin, maka pasien bisa langsung melakukan pembayaran, di mana admin bisa melakukan cek data obat yang tersedia, terus kemudian apoteker atau dokter bisa login di aplikasi. Kemudian apoteker bisa menerima laporan pembayaran dan laporan obat di aplikasi. Kemudian jika obatnya tidak ada, maka apoteker bisa membeli obat untuk stok obat jika kosong. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.